Kalian pernah nggak ngerasa musibah yang ada di dalam hidup kalian itu bikin kalian hancur total? Dan seakan semua aspek di dalam hidup kalian itu ikutan kacau dan gak bakalan bisa pulih lagi. Nah, sebenarnya ini bukan karena musibahnya, tapi karena pola pikir kita sendiri. Kita tuh ya sering kali terjebak dalam pola pikir destruktif. Kalau kalian belum tahu apa itu pola pikir destruktif, ini adalah ketika kita berpikir secara negatif dan tidak rasional, sehingga kita sulit untuk bangkit dari kesulitan. Menurut psikolog Martin Seligman, ada 3 pola pikir utama yang selalu menghambat kita untuk bangkit, yaitu sering dikenal sebagai pola pikir 3P. Yaitu yang pertama, personalization, yang kedua, pervasiveness, yang ketiga, permanence. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu personalization. Ini adalah pola pikir ketika kita menganggap musibah itu terjadi akibat kesalahan kita pribadi. Sebenarnya memang ada musibah yang terjadi akibat kesalahan kita, tapi tidak semuanya. Nah, di sana kita harus pandai membedakan mana yang benar-benar musibah yang terjadi akibat kesalahan kita dan mana yang enggak. Yang kedua yaitu pervasiveness. Ini adalah pola pikir ketika kita menganggap satu musibah akan menghancurkan semua aspek di dalam hidup kita. Jadi kayak satu musibah tuh sama dengan menjadikan semua aspek dalam hidup kita itu juga musibah. Contohnya, kita baru putus dalam sebuah hubungan dan kita bilang, aku memang gak pantas untuk dicintai, aku udah gagal dalam percintaan, jadi mahasiswa gak becus, dan jadi anak juga gak berguna. Ini yang dinamakan dengan pola pikir yang kedua, yaitu pervasiveness. Yang ketiga adalah permanence. Ini adalah ketika kita menganggap masalah itu akan terjadi secara terus-menerus. Dan kita bilang dalam hati kayak, ya udahlah, memang gini hidup aku, gak bakalan ada yang berubah. Padahal bisa saja 1 minggu kemudian masalah ini udah kelar dan gak bakalan kita rasain lagi. Dan kita bisa senang-senang dengan teman kita. Ini juga udah dibahas oleh Sheryl Sandberg dan Adam Grant dalam buku Option B. Mereka menegaskan bahwa ketika kita terjebak pada pola pikir 3P, kita akan mengalami proses pulih itu lebih lama dari yang seharusnya. Nah, kalau kalian juga udah pernah baca nih buku Filosofi Teras, kalian bakalan bisa mengendalikan persepsi kalian tentang musibah. Karena di dalam buku ini, ia juga menganjurkan dan mengajarkan kita bagaimana cara mengidentifikasi pola pikir ini agar kita bisa menghindarinya. Dan bagaimana juga kita bisa keluar dengan cepat ketika kita mulai terjebak dalam pemikiran atau pola pikir seperti ini. Kalau kalian sekarang sedang berada dalam suatu musibah, kalian bisa cek dulu. Jangan-jangan kita sedang terjebak dari salah satu pola pikir seperti ini. Kalau benar, kita bisa cepat ngelawan dan bisa cepat pulih dari musibah ini. Oh ya, di video selanjutnya aku bakalan bahas bagaimana cara menerima penderitaan. Stay tune ya.